Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya, siswi MTS Madrasah Muallimat Muhammadiyah Jakarta yang ikut ekstranya Mas Iqbal. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, kita bisa berjumpa walaupun lewat video. Ya, yang jelas adik-adik harus tetap semangat, tetap belajar di rumah ya, karena tidak biasa ya. Biasanya adik-adik belajar bareng, kita bisa bertemu, tapi hari ini kita lewat video. Oke, adik-adik semuanya, di video ini kita nanti akan belajar banyak sekali tentang cara bernyanyi, kemudian tentang teknik pernafasan dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus, pokoknya harus videonya. Adik-adik lihat, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Ya, bisa pelajari di rumah masing-masing ya. Setelah itu nanti dipraktekkan bareng orang tuanya, bareng kakaknya, mungkin bareng saudaranya ya, bisa dipraktekkan semua. Jadi hari ini nanti kita akan belajar banyak tentang yang namanya seni vokal ya, yang namanya seni vokal. Jadi untuk adik-adik MTS nih yang baru kelas 7, yang kelas 8 juga, yang baru-baru pertama kali ikut Mas Iqbal di ekstrakurikuler ini, jadi harus banyak belajar tentang vokal. Kalau ingin jadi penyanyi harus banyak belajar tentang vokal. Kemarin Mas Iqbal sempat menjuri lomba virtual yang diadakan oleh madrasah. Walaupun sedikit yang ikut, sayang sekali sebenarnya. Ada beberapa yang ikut paduan suara juga, ada beberapa yang ikut ekstra Mas Iqbal, tapi ada beberapa yang tidak ikut ekstranya Mas Iqbal. Bagus-bagus kemampuannya, kelas 7 terutama ya, karena mualimat pasti nyari bibit-bibit baru. Mas Iqbal juga terutama nyari bibit-bibit baru tentang yang bagus ya, istilahnya yang hebat, yang punya kemampuan hebat di bidang seni vokal atau seni suara gitu. Terutama entah itu di paduan suara atau solo vokal atau vokal grup dan lain sebagainya. Jadi bisa banyak sekali penjabarannya, tidak hanya nanti di paduan suara, tapi juga nyanyi tunggal atau solo vokal, kemudian nanti bisa duet, bisa vokal grup dan lain sebagainya. Jadi bisa kita jabarkan ke banyak hal ya tentang seni suara. Jadi harus bisa banyak gitu, karena tidak hanya tugas kita tidak hanya satu saja, tidak hanya di paduan suara saja, tapi ada di seni vokal kalau ada acara-acara dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali bersama video pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik, ketika kita belajar tentang seni vokal, kita belajar tentang seni suara. Kalau kita bilang semua orang itu bisa nyanyi nggak sih Mas? Kalau buat Mas Iqbal pribadi, semua orang bisa nyanyi. Semua orang punya kemampuan dalam bernyanyi. Tidak hanya dia hanya iseng-iseng saja, enggak lah kalau iseng ya. Jadi semua orang bisa bernyanyi. Cuman bedanya adalah nyanyi betul atau tidak gitu. Cara nyanyinya sudah benar atau tidak. Cara bernafasnya sudah betul atau tidak. Karena cara bernafasnya penyanyi dengan kita seperti biasa hidup sehari-hari berbeda gitu. Kemudian buka mulutnya sudah betul atau belum dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan seni suara. Jadi kalau dibilang orang semuanya ada orang yang tidak bisa nyanyi, saya tidak percaya. Semua orang pasti bisa nyanyi. Cuman bedanya dia betul atau tidak cara bernyanyinya, betul atau tidak placementnya, nadanya dan lain sebagainya. Kalaupun sudah membentuk sebuah nada, itu berarti bisa bernyanyi. Makanya kalau saya bilang, Mas Iqbal bilang, semua orang bisa bernyanyi. Siapapun bisa bernyanyi, ya. Cuman bedanya itu tadi, sudah betul atau belum cara bernyanyinya, notasinya betul atau tidak, intonasinya, naik turunnya nada, kan ada tangga nada ya. Kalau kita kita dalam seni suara ada tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan sudah betul atau belum? Ketika dilompat do mi sol do, itu sudah betul atau belum? Jadi
kalau mungkin kalau pakai alat bantu seperti keyboard, seperti Mas Iqbal sekarang pegang keyboard, pakai alat bantu keyboard mungkin bisa gitu. Tapi kadang telinga kita masih beberapa orang kurang peka. Nah, itu salah satunya sebetulnya. Nah, makanya dari sini kita nanti belajar yang pertama, untuk menjadi seorang penyanyi yang harus kita punya modal yang pertama adalah teknik pernafasan yang baik. Ya, jadi harus punya teknik pernafasan yang baik. Harus punya teknik pernafasan yang bagus. Kalau teknik pernafasannya bagus, pasti cara bernyanyinya juga enak. Jadi ada kalanya ketika orang bernyanyi tiba-tiba ketika pas nada tinggi gitu, kecekek seperti tercekik. Itu sebetulnya bukan tercekik, tapi nafasnya tidak teratur, keluar masuknya tidak teratur, ya, pernafasannya tidak teratur. Nah, pernafasannya juga beda, ya. Yang pertama itu ya, pernafasan modal pertama adalah pernafasan yang baik. Nah, pernafasannya juga beda. Pernafasannya orang bernyanyi dengan orang biasa itu sangat berbeda. Yang pertama, kalau orang biasa kita bernafas seperti di pernafasan dada ya. Jadi dadanya yang membusung. Tapi kalau orang bernyanyi biasanya bernafasnya dengan diafragma. Ya, diafragma itu rongga yang ada di perut. Jadi udara masuk lewat hidung atau mulut, ya, masuk ke dalam, ya, kemudian disimpannya di diafragma, ya, kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit. Nah, itu pernafasannya pakai diafragma. Nanti kita akan belajar pernafasan diafragma sedikit, ya, kita akan belajar pernafasan diafragma. Kemudian modal yang kedua apa sih jadi penyanyi, Mas Iqbal? Modal kedua jadi penyanyi itu adalah telinganya harus bagus, telinganya harus peka. Jadi seperti ini, ketika kita contoh gitu, kita membunyikan, kita mendengar, kemudian kita diminta untuk membunyikan. Contohnya membunyikan nada ini, ma, atau dilompat, ma, 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 ma. Nah, jadi itu telinganya harus benar. Jadi pendengarannya harus peka. Jadi ketika mendengar, kemudian langsung bunyi. Tidak difikir ya, beda dengan ketika kita mikir, sama seperti atau mikir kita pelajaran matematika gitu kan. Jadi bernyanyi itu tidak difikir. Jadi hanya dinikmatin saja. Dengarkan, kemudian disuarakan. Ma, atau mungkin kalau tinggi, ma. Jadi harus tepat sasaran. Nah, yang dipencet sesuai dengan apa yang dipencet di touch piano itu. Nah, jadi sama, nadanya sama, tidak beda. Rendah kah? Ma, atau tinggi kah? Ma, atau paling tinggi? Ma, itu harus tepat nembaknya. Itu namanya, kalau di dalam seni itu namanya placement atau penempatan nada. Itu harus tepat. Nah, itu perlu yang namanya telinga yang bagus, telinga yang peka. Kemudian modal yang selanjutnya ada dua, sudah tadi ya, ada pernafasan, kemudian ada telinga yang bagus. Kemudian modal selanjutnya adalah mulut. Nah, buka mulutnya harus betul. Kenapa harus buka mulutnya betul? Rahang yang terbuka. Ini kan rahang ini. Nah, rahangnya harus terbuka. Nah, kenapa? Karena yang pertama artikulasi. Nanti arahnya ke artikulasi. Penyebutan lirik. Ya, penyebutan lirik itu harus jelas. Karena sekali lagi ketika kita bernyanyi itu, kalau Mas Iqbal selalu bilang sama murid-muridnya Mas Iqbal, penyanyi itu sama seperti pendongeng atau storytelling. Sama. Bedanya adalah storytelling itu bercerita dengan mungkin pakai alat peraga, entah itu boneka, ya dalang gitu, atau dalang dia pakai alat peraga wayang gitu. Tapi kalau kita sebagai penyanyi, kita juga pencerita, kita juga pendongeng. Tapi dongeng kita yang kita sampaikan adalah dengan nada, dengan lagu. Nah, gitu. Jadi lirik yang kita sampaikan itu harus masuk, harus ke harus meresap di hatinya para audiens gitu kan.
ketika audiens mendengar itu merasakan, oh iya ya gitu. Nah, akhirnya itu, nah di situ perlu yang namanya artikulasi yang jelas. Nah, ketika artikulasi itu harus jelas, buka mulutnya juga harus jelas gitu. Jadi yang tiga itu ya, yang pertama pernafasan yang bagus, kemudian apa namanya, pendengarannya harus bagus, kemudian yang ketiga adalah buka mulutnya, berani membuka mulut, rahangnya. Nah, selain itu juga apa namanya, pernafasannya akan lebih mudah, lebih gampang, lebih enak gitu rasanya. Beda dengan ketika kita bernafas biasa. Jadi kalau mulutnya agak terbuka, lebih terbuka, jadi keluarnya akan enak. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah baru mensinkronkan semuanya. Yang pertama adalah telinga, ya, kemudian ini sama ini. Jadi telinga, otaknya, mulutnya, dan hatinya harus sinkron. Sekali lagi, karena kita nyanyi, menceritakan sesuatu, berarti hati sinkron kan. Sinkron maksudnya adalah sama, kita satu hati semuanya. Ketika kita mendengar lagunya itu, nadanya itu, kita berpikirnya sudah ke situ nadanya, kemudian kita membunyikan itu nadanya, kemudian kita merasakan, hatinya merasakan itu. Jadi makanya apa namanya, ketika kita bernyanyi atau ingin menjadi penyanyi yang baik, modalnya yang terakhir harus satu hati antara tubuh kita semua. Ya mungkin tidak hanya 4 hal itu ya, tapi semuanya. Kakinya kita harus kuat, tangannya kita harus pakai gestur bagaimana, ekspresi kita juga harus jalan. Nah itu apa namanya, yang harus apa namanya terjadi, itu semuanya bisa gitu. Jadi apa, sinkronisasi semua bagian tubuh, terutama 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi. Tadi yang telinga karena mendengar, ya. Kemudian ini apa namanya, otak kita ya berpikir, ya nadanya kemana, dan lain sebagainya. Tidak dipikir banget enggak ya, cuman kita dengar, kemudian kita pikir, langsung keluarkan dengan mulut dan dirasakan dengan hati. Nanti yang lainnya juga akan mengikuti. Nah itu modalnya. 4 hal itu yang harus kita punya ketika kita ingin jadi penyanyi yang baik, ya. Jadi pernafasan yang baik, kemudian pendengaran yang baik, kemudian mulut, membuka mulutnya, berani membuka mulutnya, dan yang terakhir adalah sinkronisasi semua bagian tubuh kita ketika kita bernyanyi, terutama adalah hati kita. Nah itu dia. Nah itu ya, jadi apa namanya, 4 hal itu. Oleh karena itu dari semua 4 hal itu kita akan menjadi seorang penyanyi yang baik. Tidak hanya penyanyi yang hebat, tapi punya attitude juga bagus. Ya, punya attitude bagus. Attitude itu penting ya di atas panggung dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak grogi, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah, kalau kita sudah latihan semuanya, kita latihan pernafasannya bagus, latihan vokalnya bagus. Namanya kalau di apa namanya, intuisinya adalah kita klasikal untuk musikalnya, kecerdasan musikalnya bagus. Nah itu apa namanya, kita harus bisa. Nah latihannya bagus, pernafasannya bagus, cara bernyanyinya bagus, sudah itu pasti akan jadi nyanyi yang baik. Nah oleh karena itu sekali lagi, itu 4 hal itu ya, 4 hal itu yang akan menjadi apa namanya, hal yang harus kita ingat-ingat dalam bernyanyi. Nah sampai situ, sampai hal ini insya Allah bisa ya, bisa mudah ya, bisa kita adik-adik semuanya nanti bisa ikuti. Nah di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang latihan pernafasan sama solmisasi ya. Solmisasi itu nanti ya tadi kayak tadi Mas Iqbal bunyikan, itu harus kita bunyikan. Nah itu adik-adik juga bisa belajar di rumah sendiri. Kalau di handphone sekarang kan juga ada banyak lah, mungkin di Android ya, itu ada aplikasi yang namanya Real Piano, atau yang pokoknya yang berbau piano gitu. Nah itu bisa kita kita pelajari, bisa gitu. Kalau kita sudah sering-sering seperti itu, wah itu pasti bagus banget ya. Jadi ada 2 yang nanti pelajaran selanjutnya, di video selanjutnya, video yang kedua nanti akan ada cara
cara pernafasan atau teknik pernafasan yang baik, dan yang kedua teknik vokal atau solmisasi. Ya, nanti kita akan belajar itu. Mas Iqbal berharap adik-adik tetap latihan di rumah. Terus tadi 4 hal tadi ini harus betul-betul diingat-ingat sama adik-adik, 4 hal yang kita harus punyai ya di dalam yang kita sebagai penyanyi. Nah, untuk nanti ujiannya untuk adik-adik sanawiyah, Mas Iqbal pengennya nanti adik-adik Mas Iqbal kasih musik atau masih -1, istilahnya yang musik yang sudah disiapkan. Mungkin bisa jadi lagu tentang pantang pulang, atau bisa sahabat mualimat dan lain sebagainya, bisa. Nanti adik-adik ya nanti dibagi lah, misalnya ada bagian, entah siapa yang dapat pantang pulang, siapa dapat sahabat mualimat. Nanti adik-adik bikin video ya, Mas Iqbal ngasih di akhir pelajaran nanti, istilahnya di akhir setelah kita nanti Zoom yang kedua, itu nanti akan ada hasilnya. Mas Iqbal pengen dari sanawiyah, adik-adik sanawiyah ada hasilnya video ya, video virtual kita bernyanyi bersama ya, kita bernyanyi bersama dengan dua lagu itu mungkin ya, ada pantang pulang sama sahabat mualimat. Nanti berbagi siapa yang dapat pantang pulang, siapa dapat sahabat mualimat, berbagi. Setelah itu nanti kita bikin video, kita satuin. Mungkin adik-adik bisa bikin video di rumah itu pakai headset ya, mendengarkan musiknya, kemudian merekam videonya. Jadi musiknya tidak terdengar ya, hanya suara kalian yang terdengar di video itu, yang kalian bisa rekam lewat HP. Suara kalian terekam lewat HP, lewat video itu, tapi musiknya kalian dengar lewat headset atau earphone gitu. Jadi setelah itu nanti Mas Iqbal akan berusaha untuk buat menyatukan suara kalian masing-masing ya. Nanti Mas Iqbal akan satukan suara kalian masing-masing. Setelah itu nanti jadi video satu kesatuan. Nah, itu hasilnya nanti ya. Tugasnya atau ujiannya mungkin itu juga salah satunya. Saya bikin video ujiannya, itu bikin video, kemudian video itu nanti akan kita edit ya, nanti akan kita edit jadi satu kesatuan, termasuk nanti sudah musiknya sudah sudah ada sama suara-suara kalian. Setelah itu baru jadi hasil. Nah, itu bisa nanti untuk madrasah kan bisa bagian jadi hasil dari kita belajar virtual ya. Makanya Mas Iqbal pengen punya hasilnya, ada hasilnya. Belajar virtual itu tidak hanya kita belajar aja, tapi kita ada hasilnya belajar virtual. Seperti itu ya. Cukup untuk hari ini. Sekali lagi nanti di video kedua, di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teknik pernafasan sama solmisasi. Oke, cukup. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat buat adik-adik semuanya. Mas Iqbal selalu berdoa buat kalian. Kita semuanya sehat, jauh dari corona.